guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 105170644. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, pada hari ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baik, sebelumnya kita sudah tahu apa itu uang. Uang merupakan benda yang kita gunakan untuk membeli barang ataupun jasa, seperti uang Rp500, uang Rp1.000, uang Rp2.000, uang Rp20.000, dan sebagainya. Namun di sini kita tidak berbicara mengenai uang yang seperti itu. Yang akan kita bahas adalah mengenai tata kelola keuangan pemerintahan. Apa itu keuangan negara dan sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas yang kaitannya mengenai negara, keuangan yang digunakan oleh negara. Baik, langsung saja kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cekidot. Baik, sebelum kita menjawab, kita akan paparkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan definisi dari keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Kemudian pertanyaan kedua ini berkaitan dengan yang sekarang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah, menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19 atau Corona. Dimaksud seperti penggunaan dana desa ataupun penggunaan dana pilkada. Menurut saudara, sudah tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dalam perspektif pengelolaan keuangan negara mengenai pengalihan dana desa dan dana pilkada? Coba saudara jelaskan. Baik, terkait pertanyaan pertama, di situ ada 3 subbagian dari apa yang harus kita jawab. Yang pertama mengenai definisi keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara menurut pasal 1 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke, setelah kita mengetahui mengenai definisi dari keuangan negara ataupun pengertian dari keuangan negara, mari kita kaji mengenai apa saja ruang lingkup dalam keuangan negara. Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena itu, ruang lingkup menuntutkan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya, keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan pengelolaan keuangan negara. Ketika kita berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti kita membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Dan keenam, pengeluaran daerah. Serta ketujuh dari ruang lingkup keuangan negara adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan dari ruang lingkup keuangan negara adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam beberapa subbidang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup keuangan negara tersebut meliputi yang pertama adalah subbidang pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter.
Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Subbidang yang kedua adalah pengelolaan fisikal. Pengelolaan fisikal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fisikal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran administrasi, perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kemudian kebijakan fisikal di sini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Kemudian subbidang yang ketiga adalah pengelolaan kekayaan negara, khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa instansi pemerintahan. Di samping itu, terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini, pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini biasa disebut badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan negara atau yang biasa kita singkat dengan BUMN atau BUMD. Jadi itulah ruang lingkup yang ada dalam keuangan negara. Setelah kita mengetahui definisi dan ruang lingkup keuangan negara, berikutnya kita akan mengetahui apa saja asas-asas pengelolaan keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara, telah ada beberapa asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui keberlakuannya dalam pengelolaan keuangan negara ke depan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kesatuan, yakni menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. Kedua adalah asas universalitas, yakni mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga adalah asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Dan yang terakhir adalah asas spesialisasi, ini kewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntutannya. Kemudian, berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara, terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara yang bersifat baru ini terdapat di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang bersifat best practice adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil. Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kedua adalah asas profesionalitas. Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga adalah asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat adalah asas keterbukaan. Dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang terakhir adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jadi itu adalah jawaban dari semua pertanyaan di dalam pertanyaan pertama yang mengenai definisi keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengenai pendapat saya tentang penggunaan atau pengalokasian dana desa dan dana pilkada untuk penanganan COVID-19 atau Corona yang saat ini terjadi di Indonesia. Bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi sebelum kita menjawab hal itu, kita kaji dulu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan, dana desa bisa dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Sebagai upaya untuk penanganan pandemi COVID-19 atau Corona, pemerintah pusat menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19.
Salah satunya melalui anggaran dana desa tahun 2020. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi corona. Jadi sudah ada perpunya untuk penggunaan dana desa ini untuk dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Kemudian mengenai dana pilkada yang juga dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan penyelenggaraan pemilihan umum atau KPU seperti itu sepakat menunda pelaksanaan Pilkada 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Anggaran Pilkada 2020 ini yang sudah dialokasikan pemerintah dari ke APBD akan dialokasikan kembali untuk penanganan COVID-19. Jadi dana pilkada yang akan digunakan untuk Pilkada 2020 ini akan digunakan atau dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Hal ini sangatlah baik dan itu penting. Jadi mengenai dasar hukum dari pengalihan anggaran dana desa maupun dana pilkada memiliki dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana di dalam pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi kedua hal ini mengenai pengalokasian dana desa dan pilkada. Dana pilkada ini sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, bahwasanya hal ini adalah hal yang sangat darurat, di mana tidak hanya negara Indonesia saja yang terdampak COVID-19 atau Corona, bahkan seluruh negara yang ada di dunia, tidak hanya Indonesia yang sebelumnya ini berasal dari Cina, juga terdampak hal ini. Kemudian di sini kita harus bijak untuk menyikapi hal tersebut, di mana pada tertanggal 10 April 2020 sudah ada 3.293 orang yang positif corona di Indonesia saja, dengan nilai jumlah sembuhnya hanya 252 dan meninggal 280. Itu angka yang cukup besar. Dilihat Indonesia hanya baru sekitar 2 bulan lebih terdampak corona. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah agar lebih sigap untuk menangani hal ini, karena kebutuhan lain tidak hanya untuk kemajuan negara, namun untuk penanganan ini sendiri juga membutuhkan banyak kebutuhan, contohnya di bidang keuangan. Dan hal ini disikapi dengan cara pengalokasian dana desa dan dana pilkada. Jika menurut saya ini adalah hal yang tepat, karena kita lihat sebelumnya bahwasanya penanganan di Indonesia sendiri cukup lambat dikarenakan keterbatasan APD dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang penanganan COVID-19. Nah, dengan adanya pengalokasian dana desa dan dana pilkada ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menangani COVID-19 agar cepat hilang dari Indonesia, seperti itu. Jadi hal ini sangatlah tepat, karena melihat dana desa dan dana pilkada itu tidak sebenarnya penting, tapi tidak lebih penting ini karena ini adalah sifatnya mendesak, sifatnya apabila kita lalai maka nyawa adalah taruhannya, seperti itu. Oke guys, kita sudah menjawab 2 pertanyaan yang ada mengenai ujian tengah semester tata kelola keuangan pemerintahan. Diharapkan jawaban saya ini dapat memenuhi tugas ujian saya dan dapat bermanfaat untuk semua pendengar yang ada, dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Saya Wardana Kusuma, meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Untuk saat ini, untuk kawan-kawan saya semuanya tetap stay di rumah, jangan kemana-mana karena di luar banyak virus, sangat bahaya. Jadi di rumah saja, rajin-rajinlah cuci tangan,
banyak-banyaklah berdoa supaya COVID-19 atau Corona ini cepat hilang, agar kita bisa pergi dan beraktivitas keluar rumah lagi seperti itu. Bosan sebenarnya jika kita terus berada di rumah, tapi bersikaplah dengan bijak supaya kita juga menjadi orang yang membantu pemerintah untuk menangani COVID-19 yang ada pada saat ini. Saya Wardana Kusuma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.